Oke, di video kali ini kembali kita akan lanjutkan materinya. Sekarang dari buku paket halaman 63 sampai dengan 68 ya. Ini materi bab 2, bilangan rasional matematika SMP kelas 7, kurikulum Merdeka Belajar. Operasi perkalian dan pembagian bilangan rasional. Pada bagian ini, kita akan melanjutkan operasi perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan rasional. Ya, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Ayo mengingat kembali. Nah, ini berarti materi matematika SD ini ya. Nomor 1, tentukan hasil operasi perkalian di bawah ini. Soal A, 6 kali 1 per 12. Nah, adik-adik, 6 itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 6 per 1. Berarti kalau 6 kali 1 per 12 ya, soal ini bisa kita tulis ulang menjadi 6 per 1 dikalikan dengan 1 per 12. Nah, adik-adik masih ingat bagaimana cara mengalihkan pecahan? Tentu masih ingat ya. Jadi konsep dasarnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi kalau 6 kali 1 sama dengan 6, letakkan di atas. 1 kali 12 sama dengan 12, langsung letakkan di bawah. Nah, nanti hasilnya adalah 6 per 12 ya. Atau ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Atas ini habis dibagi 6, bawah juga habis dibagi 6. Nah, 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Berarti 6 kali 1/12 itu sama dengan setengah gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal B. 5 kali 2 per 3 ya, caranya sama. 5 itu adalah 5 per 1, berarti 5 per 1 dikalikan dengan 2 per 3. Langsung ya, atas kali atas, 5 kali 2 itu 10. Kemudian bawah kali bawah, 1 kali 3 sama dengan 3, sehingga nanti hasilnya adalah 10 per 3. Nah, pecahan 10 per 3 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, ya kan? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut. 10 dibagi 3 itu kan hasilnya 3 sisa 1. Ya, 3 kali 3 itu 9. 9 supaya jadi 10 itu kan kurang 1, berarti sisanya 1 gitu, ya. Oke, 1 kita letakkan di atas, pembaginya langsung letakkan di bawah. Nah, sehingga 5 kali 2 per 3 ya, itu sama dengan bisa 10 per 3, bisa 3 sepertiga. Oke, kita lanjutkan dengan soal C. 3 kali 2 seperempat, berarti 3 per 1 dikalikan dengan 2 seperempat. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa ya, berarti kan 2 kali 4 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9, berarti ini kali 9 per 4. 3 kali 9, 27, 1 kali 4 sama dengan 4. 27 dibagi dengan 4, itu kan hasilnya 6. Ya, sisanya 3, berarti 6 3 per 4. Jadi kalau ditanya 3 kali 2 seperempat itu berapa? Jawabannya adalah bisa 27 per 4 atau 6 3 per 4. Ya, baik, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Nah, ini tentukan hasil operasi pembagian di bawah ini. Kalau nomor 1 itu operasi perkalian, sekarang operasi pembagian. Untuk soal A, kita punya setengah dibagi 2 ya. Cara yang paling gampang untuk membagi pecahan ya, ingat 2 itu kan 2 per 1 ya. Cara yang paling gampang untuk membagi pecahan adalah bagi, ini nyatakan saja dalam bentuk perkalian. Jadi untuk soal yang A ya, setengah dibagi 2 itu kan berarti setengah dibagi 2 per 1. Nah, ini sama dengan setengah kali 1 per 2 ya. Setengah kali 1 per 2 ya berarti 1 per 4. Sekarang kita lanjutkan dengan soal B. 1 per 3 dibagi 4 ya, berarti kita bisa tuliskan 1 per 3 dibagi 4 per 1 ya. Maka ini akan sama dengan 1 per 3 dikali 1 per 4. Jadi bagi diganti menjadi kali. 4 per 1 kita balik menjadi 1 per 4 ya. 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 4 sama dengan 12. Artinya 1/3 dibagi 4 sama dengan 1 per 12. Kemudian untuk soal C caranya sama, 2 per 5 dibagi 3, berarti 2 per 5 dibagi 3 per 1 ya.
Ini akan sama dengan 2/5 kali 1/3. Nah, perkalian pecahan lagi nih. 2 kali 1 sama dengan 2, 5 kali 3 sama dengan 15. Berarti 2/5 dibagi 3 hasilnya adalah 2/15. Jadi intinya pada operasi pembagian ya, sekali lagi tanda bagi ini langsung adik-adik ganti menjadi tanda kali. Ya, nih tanda kali. Kemudian pembaginya ya, bilangan yang terletak di sebelah kanannya tanda bagi, ini langsung adik-adik cari kebalikannya. Jadi kalau 2 itu kan 2/1. Kebalikan dari 2/1 ya sama dengan 1/2 gitu. Kalau 4 itu 4/1, kebalikannya ya 1/4. Kalau 3 itu 3/1, berarti kebalikannya adalah 1/3. Atau kita gunakan contoh yang lain ya. Misalkan di sini kita punya taruhlah 3/4 dibagi 2/3 ya. Caranya sama, jadi 3/4 kita kalikan dengan kebalikan dari 2/3 ya. Jadi 2/3 itu kalau dibalik kan hasilnya 3/2. Nah, 3 kali 3 9, 4 kali 2 sama dengan 8 ya. 9/8 kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran, maka ini akan sama dengan 1/8. 9 dibagi 8 sama dengan 1 ya, sisa 1. Kemudian pembaginya langsung letakkan di bawah. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 2.8. Perkalian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Perhatikan resep kue Nagasari berikut ya. Nah, ini resepnya. Untuk 5 porsi ya, atau gampangannya untuk 5 buah kue Nagasari. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan itu seperti ini. 1/3/4 cangkir tepung beras, 8,5 sendok makan gula pasir, dan seterusnya ya. Tentukan ketercukupan kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabel 2.8 ya, ketercukupan bahan untuk 6 kali resep ya. Resep yang tadi sudah saya pindahkan ke sini ya, kue Nagasari untuk 5 porsi, kemudian ini adalah bahan-bahannya ya. Oke, kalau 6 kali resep ya berarti nanti kebutuhan total bahan-bahan di sini kita kalikan 6. Kan gitu logikanya ya. Atau langsung kita cek aja di sini ya. Yang pertama untuk tepung beras, takaran 1 resep itu kan 1/3/4 cangkir ya. Berarti kalau banyak resep yang diinginkan itu ada 6, ya tinggal kita kalikan ini. 1/3/4 kali 6. Kalau 1 kali 6 saja itu 6 cangkir ya. Berarti kalau bahan yang tersedia itu hanya 6 cangkir tepung beras, kira-kira nanti cukup apa tidak cukup? Ya jelas tidak cukup ya. Karena kan 1 kali 6 saja itu sudah 6 cangkir. Nah, berarti di sini jelas tidak cukup. Ya. Kemudian untuk gula pasir. Takaran 1 resep 8,5 sendok makan. Banyak resep yang diinginkan 6 ya. Berarti total gula pasir yang dibutuhkan tinggal kita kalikan, yaitu 8,5 dikali 6. Gampangannya 8 kita kalikan dengan 6 dulu kan 48 ya. Kemudian kalau setengah kali 6 itu kan 3. Nah, 48 ditambah 3 51 sendok makan. Bahan yang tersedia 60 sendok makan. Butuhnya 51, bahan yang tersedia 60. Berarti ini lebih dari cukup. Ya, kita tuliskan di sini cukup ya. Yang dimaksud lebih dari cukup itu nanti ada sisanya gitu. Jadi untuk gula pasir ini cukup. Lalu bagaimana dengan santan? Takaran 1 resep itu butuh 3,5 cangkir ya. Banyak resep yang diinginkan 6 kali resep ya, berarti 6 kali 3,5. Nah, kalau 3 kali 6 saja itu 18. Kalau setengah kali 6 3. Berarti kalau dijumlahkan total kebutuhannya adalah berapa? 18 ditambah 3 itu ya berarti 21 ya. 21 cangkir santan. Ini untuk membuat 6 kali resep kue Nagasari. Bahan yang tersedia 20 cangkir. Yang dibutuhkan 21, yang tersedia 20. Berarti lebih banyak yang dibutuhkan daripada bahan yang tersedia, maka ini tidak cukup. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 2, setelah belajar membuat kue Nagasari pada minggu sebelumnya, kali ini Karina akan membuat kue Nagasari lagi dalam jumlah yang lebih banyak.
ya. Resep kue Nagasari yang ia catat dari nenek menghasilkan 5 porsi kue, ya kan? Yang ini tadi. Ini 5 porsi kue. Satu resep itu 5 porsi kue. Nah, akhir pekan ini Karina akan membuat 30 porsi kue Nagasari. Pertanyaan A. Untuk membuat 30 porsi kue Nagasari, berapa kali lipat resep yang akan digunakan? Logikanya begini. Kalau satu resep ya menghasilkan 5 porsi kue Nagasari. Berarti kalau yang diinginkan itu menghasilkan 30 porsi kue Nagasari. Ini kan berlipat 6 kali, ya kan? 5 supaya jadi 30 itu kan 6 kalinya. Nah, yang kanan ini dikali 6, berarti yang kiri juga harus dikali 6. Jadi kalau matematika itu harus adil, ya. Berarti 1 kali 6 sama dengan 6, maka di sini adalah 6 resep ya, menghasilkan 30 porsi kue Nagasari. Maka kalau ditanya berapa kali lipat resep yang akan digunakan, jawabannya adalah 6 resep. Ya, berarti sebenarnya ini sama dengan apa yang tadi sudah kita hitung ya pada tabel 2.8 ini. Banyak resep adalah 6 resep. Ya, nanti kalau kita kalikan dengan 5, 6 resep ini akan menghasilkan 30 porsi kue Nagasari. Gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan B. Nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan tepung beras untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Kita akan hitung di bawah sini, saya pakai warna biru aja ya. Jadi kalau satu resep itu kan butuh 1/3/4 cangkir tepung beras ya. Maka kalau 6 resep ya berarti nanti 6 kali 1/3/4 kan gitu. Jadi kebutuhan tepung beras sama dengan 6 kali 1/3/4. Nah seperti ini ya. 1/3/4 bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 4 kali 1 4 ditambah 3 sama dengan 7, berarti 7/4 ya. Kemudian 6 sendiri itu kan 6/1, maka 6/1 dikali dengan 7/4. Baik, 6 kali 7 sama dengan 42, 1 kali 4 sama dengan 4, 42 ya, dibagi 4 hasilnya adalah 10, sisanya 2, pembaginya letakkan di bawah. Nah 2/4 kalau disederhanakan itu setengah, berarti nanti hasilnya adalah 10,5 cangkir ya. Jadi kebutuhan tepung beras untuk 6 resep adalah 10,5 cangkir. 10,5 cangkir. Ini untuk soal B. Untuk soal C, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan gula pasir untuk 6 resep ya. Caranya sama. Kebutuhan gula pasir. Nah, satu resep butuh 8,5 sendok makan. Berarti kalau 6 resep ya tinggal dikali 6 ya. Atau 6 kali 8,5. 6 dikali berapa ini? 8 kali 2 16 ditambah 1 17 ya. Berarti 17/2. Nah, tinggal kita kalikan ini ya. Jadi 6-nya di sini kan bisa kita tulis menjadi 6/1. 6 kali 17. Nah, 7 kali 6 42 ya. 1 kali 6, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Berarti ini 102 per 1 kali 2 itu sama dengan 2. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran yaitu ya 102 dibagi 2 itu sama dengan berapa? 51 ya. Nah ini 51 cangkir 51 sendok makan gula pasir. Oke. Kemudian untuk soal yang D, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan santan ya untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Santan butuh 3,5 cangkir ya untuk satu resep. Nah, berarti kalau 6 resep sama ini tinggal kita kalikan aja. Jadi 6 dikalikan dengan 3,5 ya. Sama dengan 6 kali, nah 3 kali 2 6 ditambah 1 7. Berarti 7/2. Lalu 6 kali 7 sama dengan 42 ya. 42 dibagi 2 itu akan sama dengan 21. Berarti butuh 21 cangkir santan untuk membuat 6 resep kue Nagasari.
Baik, sekarang kita lanjutkan poin soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar di atas menunjukkan persegi berukuran 1 kali 1 ya. Jadi panjangnya 1, kemudian lebarnya 1. Persegi tersebut kemudian dibagi menjadi 16 bagian seperti pada gambar di bawah ini ya. Ini total kalau kita hitung ada 16 persegi dengan ukuran yang lebih kecil ya Dek ya, atau bisa kita istilahkan sebagai persegi satuan. Nah, coba kita hitung aja secara manual ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Atau kalau kita menggunakan rumus luas persegi berarti kan panjang kali lebar ya, atau sisi kali sisi. Nah, sisinya ada 4 persegi, berarti 4 kali 4 nanti sama dengan 16 gitu. Oke, lanjut dulu. Perhatikan daerah yang terarsir pada persegi di bawah ini. Jadi persegi yang tadi, nah yang ini ya, kita pindahkan ke sini, kemudian kita arsir satu buah persegi satuan ya, satu buah persegi dengan ukuran yang lebih kecil ini kita arsir. Kemudian pertanyaan A, menunjukkan berapa bagian ya daerah yang diarsir pada persegi di atas. Kalau totalnya kan ada 16 persegi ya Dek ya, yang diarsir hanya ada 1 persegi. Berarti kalau ditanya berapa bagian daerah yang diarsir pada persegi di atas, jawabannya adalah 1/16 bagian. Gitu kan? Nah, sekarang perhatikan daerah yang terarsir pada persegi di bawah ini. Ya, ini total ada 6 ya yang diarsir. 1 2 3 4 5 6. Oke, lanjut lagi. Soal yang B, berapa bagian panjang daerah yang terarsir? Nah, gambar yang tadi yang ini ya, kita sudah pindahkan ke sini. Yang ditanyakan adalah berapa bagian panjang daerah yang terarsir. Bisa kita anggap yang arahnya mendatar ini adalah panjangnya ya. Kemudian yang arahnya tegak ini adalah lebarnya. Nah, berarti dalam arah mendatar ya, ini ada 3 persegi yang diarsir nih. 1 2 3 ya. Totalnya dalam arah mendatar ini ada 4 persegi. Maka jawabannya adalah 3/4 bagian gitu. Lalu berapa bagian lebar daerah yang terarsir? Cara berpikirnya sama. Total ada 4 persegi, yang diarsir ada 2. Ini kan? Berarti ada berapa bagian lebar daerah yang terarsir? Jawabannya adalah 2/4 bagian. Nah, pertanyaan D, jelaskan mengapa luas daerah yang diarsir dapat dinyatakan dengan 3/4 kali 2/4. Jadi ini tadi kan panjangnya berapa? 3/4 bagian. Yang ini panjangnya 2/4 bagian. Ya, berarti total luas daerah yang diarsir itu adalah 3/4 kali 2/4. Nah, itu kan rumus dari luas persegi panjang. Ya, maka bisa kita tuliskan di sini luas, atau gini aja, daerah yang diarsir membentuk persegi panjang dengan panjangnya sama dengan 3/4 bagian, kemudian lebarnya sama dengan 2/4 bagian. Karena luas persegi rumusnya adalah L sama dengan panjang dikali lebar, maka luas daerah terarsir ya, luas daerah terarsir sama dengan 3/4 kali 2/4 sama dengan 6/16 bagian gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan E. Hitunglah bagian persegi terarsir pada gambar di atas. Nah, padahal ini gambarnya di bawah ya. Oke, secara gambar ya, kita bisa tentukan bahwa luas daerah yang diarsir ini
jumlah persegi yang diarsir itu kan ada 6 persegi ya. Kita hitung lagi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah persegi keseluruhan ini ada 16 persegi. Berarti ada berapa bagian persegi yang terarsir? Jawabannya adalah 6/16 bagian. Gitu. Ini secara gambar ya. Jadi 6/16 bagian. Lalu kita ke soal F. Gunakan jawaban pada bagian E. Berarti yang ini ya. Untuk menentukan hasil perhitungan 3/4 kali 2/4. Nah, tadi kan sudah kita lakukan ini ya. 3/4 kali 2/4 itu ya sama dengan pembilang kali pembilang ya, atas kali atas nih. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian bawah kali bawah, penyebut kali penyebut 16 loh kan sama ya. 6/16 ini juga 6/16. Jadi sebenarnya soal nomor 3 ini mau membuktikan konsep perkalian pecahan yang sudah sama-sama kita ketahui, yang dulu sudah pernah kita pelajari di matematika SD ya, bahwa perkalian pecahan prinsipnya adalah atas kali atas, bawah kali bawah ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ini kita buktikan berdasarkan gambar seperti ini gitu sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan poin soal nomor 4. Pada gambar di bawah ini arsirlah bagian persegi panjang kecil untuk menunjukkan setengah kali 2/3. Ya sudah, berarti kalau setengah itu kita anggap sebagai panjang, 2/3 kita anggap sebagai lebar, 1/2. Nah, ini panjangnya 1/2. Kemudian lebarnya 2/3. Ya, ini persegi pertama, kemudian ini adalah persegi kedua. Berarti setengah kali 2/3 itu sama dengan 2/6. Nah, kita tulis di sini. 1/2 kali 2/3 sama dengan 2/6. Lanjut ke soal B ya. 2/3 kali 3/4 ini panjang, yang di sini lebar. 2/3 nih, 2/3 yang diarsir 2, totalnya 3. Kemudian lebarnya ya 3/4 ya. Berarti 1, 2, 3. Ini kita arsir dulu. 1, 2, 3. Nah, jangan lupa ini diarsir juga. Supaya apa? Supaya nanti membentuk persegi panjang, yaitu panjangnya 2/3, lebarnya 3/4 kan gitu konsepnya. Yang tadi sudah kita pelajari. Nah, baru kita hitung ya. 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Totalnya ada 12 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Oke, kita lanjutkan lagi dengan soal yang C ya. 2/5 kali 2/4. Baik, panjangnya 2/5, lebarnya berapa? 2/4 ya. 2/5, 1, 2. Ini kita arsir. Total ini kan ada 5 persegi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita kalikan dengan 2/4. Nah, lebarnya 2/4. Nah, ini kita arsir dulu ya. Jadi yang kita arsir nanti ada 2 persegi. 1 ini yang sudah kita arsir. Kemudian ini persegi kedua. Lalu jangan lupa ini diarsir juga supaya membentuk persegi panjang. Jadi ingat kalau persegi itu kan sebenarnya persegi panjang yang panjang dan lebarnya sama, kan gitu konsepnya. Nah, sehingga bentuk 2/5 kali 2/4 ya, bentuk atau gambarnya itu ya seperti ini. Ini panjangnya 2/5 bagian, lebarnya 2/4 bagian. Kemudian nanti kalau kita hitung ya, 2/5 kita kalikan dengan 2/4 sama dengan 4/20. Nih, 1, 2, 3, 4 ya. Nih. Kemudian totalnya di sini ada 20 persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nih, 4/20. Ini hasilnya. 4/20 bagian. Tadi juga sama ya. Ini mestinya ada satuannya ini. 2/6 bagian, 6/12 bagian. Ini boleh kita sederhanakan
boleh tidak ya. Kalau mau disederhanakan juga boleh nih. 2/6 kalau disederhanakan jadinya sepertiga ya, sepertiga bagian. 6/12 ini berarti setengah bagian. Lalu untuk 4/20 ini akan sama dengan 1/5 bagian ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Gunakan gambar seperti pada soal nomor 3 dan 4 untuk menunjukkan masing-masing perkalian di bawah ini ya. Soal A 1/2 kali 1/5. Nah adik-adik sebenarnya ini bisa langsung kita hitung ya. 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 5 sama dengan 10. Nanti hasilnya itu pasti 1/10. Hanya saja perintahnya adalah gunakan gambar. Nah berarti ya kita gambar aja ya. 1/2 ini adalah panjangnya. Kemudian 1/5 itu lebarnya. Yang di sini panjang, yang di sini lebar. Dalam arah mendatar itu panjang. Nah, kemudian dalam arah vertikal ya, ini adalah lebarnya. Panjangnya setengah bagian. Berarti cukup kita arsir 1 buah persegi saja. Nah, ini ya. 1/2 bagian. Ini untuk panjangnya. Lalu untuk lebarnya 1/5 bagian. Maka yang kita arsir ya dalam arah vertikal ini juga cukup 1 buah persegi saja. Berarti total jumlah persegi yang terarsir itu hanya ada 1 ya. Kalau kita nyatakan dalam bagian berarti ini ada 1/10 bagian. Ini secara gambar ya. Jadi secara gambar kita bisa tuliskan di sini jumlah persegi yang diarsir 1, totalnya ini ada 10 persegi. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini 1/10 bagian. Kalau mau kita hitung ya seperti tadi, 1/2 kali 1/5 sama dengan 1/10 bagian. Jadi ini secara gambar, kalau di sini secara perhitungan manual, istilahnya seperti itu. Oke ya, supaya semakin paham kita lanjutkan dengan soal B. Ini saya bersihkan dulu. Di sini kita punya 6/7 kali 1/2 ya, caranya sama. Jadi ini adalah panjangnya, kemudian yang di sini adalah lebarnya, lalu kita gambar ya. Panjang dalam arah mendatar, lebar dalam arah vertikal. 6/7 berarti kita arsir persegi sebanyak 6 nih seperti ini. Nah ini menunjukkan bahwasanya panjangnya itu adalah 6/7 bagian ya. Kemudian lebarnya 1/2 bagian, berarti cukup 1 buah persegi ini aja yang kita arsir ya. Nih 1/2 bagian. Maka jumlah persegi yang terarsir ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Totalnya ada 14 persegi. Berarti secara gambar ya, kita tuliskan di sini. Secara gambar jumlah persegi yang terarsir ada 6/14 bagian ya. Atau kalau kita hitung secara perkalian pecahan berarti 6/7 dikali 1/2 sama dengan 6/14. Ya, paham ya? Oke, satuannya di sini juga bagian. Baik, kita lanjutkan dengan soal C. 4/5 kali 3/4. Nah, sama caranya ya. Jadi 4/5 ini adalah panjangnya, 3/4 ini adalah lebarnya. Ini panjang, di sini lebar. 4/5 bagian, berarti ada 4 persegi yang kita arsir. Nah, seperti ini ya. 4/5 bagian. Kemudian 3/4 bagian ya untuk lebarnya. Kita pakai warna lain. Berarti yang kita arsir ada 3 persegi. 1, 2, 3. Nah, di sini harus membentuk persegi. Ini kan belum terbentuk persegi, ya. Maka ini harus dilengkapi. Nah, ini kita arsir juga. Ya. Karena kan tadi sudah kita bahas bahwasanya perkalian pecahan ya, itu kita menggunakan pendekatan rumus luas persegi. Nah ini berarti sekarang jumlah persegi yang diarsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Total ada 12 persegi yang diarsir. Nah ini
Berarti ada 12 per berapa? Totalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti totalnya ada 12 per 20 bagian persegi yang terarsir. Nah, 12 per 20 ini juga bisa kita hitung dengan cara mengalihkan pecahan 4 per 5 kali 3 per 4 secara langsung ya. Jadi kan 4 per 5 kali 3 per 4 sama dengan 4 kali 3 12, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah ini sama. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sini ada pembahasan, jadi hasil kali dua bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan dapat dihitung sebagai hasil kali kedua pembilang dibagi hasil kali kedua penyebut ya. Ini hanya penekanan saja. Karena tadi toh ini sudah kita lakukan dan sudah kita bahas ya. Sekarang perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan operasi hitung yang A 3 per 4 kali 2 per 4 ya. Kemudian yang B negatif 1 per 5 kali 2 per 3. Oke, kita cek penyelesaian. Untuk 3 per 4 kali 2 per 4 berarti caranya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Sekali lagi ini tidak boleh dibolak-balik. Nah 3 kali 2 6, 4 kali 4 16. Berarti hasilnya adalah 6 per 16. Atau kalau mau disederhanakan berarti atas dan bawah ini kan habis dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi hasil kali 3 per 4 dikalikan 2 per 4 adalah 3 per 8. Kemudian untuk soal B ya, aturannya sama. Jadi di sini ada bilangan negatif dikalikan dengan positif. Maka nanti hasilnya itu pasti berupa bilangan negatif. Gitu ya. Jadi langsung aja dipasang tanda negatif. Nah, supaya tidak lupa. Baru ini kita kalikan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Gitu. 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 3 sama dengan 15. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2 per 15. Oke, paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Ayo mencoba. Nah ini, tentukan hasil perkalian pecahan di bawah ini. Yuk langsung aja kita kerjakan ya. 1 per 2 dikalikan 2 per 3. Yang ini pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Pecahan campuran langsung bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalau 1 per 2, kalau dijadikan pecahan biasa ya 3 per 2 kan gitu. Kita kalikan dengan 2 per 3. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kali 3 ini sama dengan 6. 6 per 6 sama dengan 1 ya. Nomor 2 negatif 4 per 5 kali 2 per 7 ya. Negatif kali positif hasil akhirnya pasti negatif. Nah selalu lakukan seperti ini ya, dipasang dulu tandanya supaya nggak lupa gitu. Baru kita kalikan. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 7 sama dengan 35. Berarti nomor 2 jawabannya adalah negatif 8 per 35. Soal nomor 3 ya, kita punya 6 per 9 kali negatif 1 sepertiga. Positif kali negatif hasilnya pasti negatif ya. Kemudian 1 sepertiga ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 4 per 3. Nah berarti di sini kita punya 6 per 9 dikalikan dengan 4 per 3 ya, sama dengan negatif. Nah ini 6 kali 4 sama dengan 24, 9 kali 3 sama dengan 27. Nah baru ini bisa disederhanakan ya. Negatifnya tulis dulu, atas dan bawah ini kan sama-sama habis dibagi 3 ya. 24 dibagi 3 itu 8. Kalau 27 dibagi 3 itu 9. Berarti nanti hasilnya adalah negatif 8 per 9. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Negatif 2 per 6 kali negatif 3 2 per 3. Negatif kali negatif pasti positif ya. Ya sudah, biarkan aja ini, nggak usah diberi tanda positif ya. Kemudian kita punya 2 per 6, ini pecahan biasa. Lalu di sini ada pecahan campuran ya. 3 2 per 3 kalau dijadikan pecahan biasa itu kan 11 per 3. Maka bisa kita tulis ulang, 2 per 6 dikalikan dengan
berapa tadi? 11/3. Yuk langsung kita kalikan. 2 kali 11 sama dengan 22. Kemudian 6 kali 3 sama dengan 18. Ya, kita sederhanakan. Atas dan bawah sama-sama habis dibagi 2. 22 dibagi 2 11. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Oke, 11/9 bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan campuran. Ya, 11 dibagi 9 hasilnya 1, sisa 2, pembaginya letakkan di bawah. Maka soal nomor 4 jawabannya adalah 12/9. Di video berikutnya kita akan lanjutkan dengan eksplorasi 2.9, yaitu pembagian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.